warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Iya, di rumah Mama Dede juga sudah ada ibu-ibu berkerudung kuning berbaju ungu. Wajahnya bening, rumahnya di Pondok Ungu. Di Rawamangu. Rawamangu nggak pakai N. Bu, dari mana nih Bu? Rawamangun, Majelis Taklim Nurul Umahat, Jakarta Timur. Ya. Majelis Taklim Nurul Umahat, Jakarta Timur, Rawamangun. Rawamangun, Jakarta Timur. Iya, Masya Allah. Mas Bedu, ada kisah apa hari ini? Ada kisah di mana seorang ayah bersusah payah menjaga agar anaknya tidak terjerumus atau masuk dalam api neraka. Masya Allah. Nah, ini yang mau Bunda tanyakan sama Mama. Bagaimana caranya agar kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, mencegah anak-anak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan dirinya masuk dalam api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hei orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kita orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjaga diri kita, menjaga anak turunan keluarga kita dari panasnya api neraka. Apa makna penjagaan? Karena yang namanya penjagaan harus sesuatu yang berguna, yang benar-benar bermanfaat, bisa menjaga orang tadi. Ali bin Abi Thalib mengatakan, berikan mereka ilmu agar dengan ilmu yang dimiliki oleh mereka, mereka bisa menjaga diri mereka. Mana ilmu yang paling benar? Ilmu dari Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Inilah Al-Quran. Makanya ajarkan anak-anak kita nih. Kita kan sebagai seorang muslim, dari kecil ajarkan kepada anak kita. Masukkan ke madrasah, masukkan ke PAUD. Anak-anak 3 tahun, 4 tahun dimasukin ke PAUD, udah pada apal doa-doa. Masya Allah. Surat-surat pendek mereka apal. Bahkan kadang-kadangnya emaknya, neneknya kalah pinternya sama cucu. Iya enggak Bu? Masya Allah, ini nyata. Ajarkan ilmu agama kepada mereka, tekankan begini tentang ilmu. Bagaimana yang namanya ilmu pengetahuan harus kita raih, harus kita ambil. Walaupun kita seorang guru ngaji, kalau langsung mengajarkan anak kita, belum tentu dia bisa menyerapnya. Nih mereka guru-guru ngaji semua. Masya Allah. Dimasukkan anak-anaknya ke madrasah, teman-temannya. Karena beda kalau kita hanya mendidik sendirian, dengan dididik oleh orang lain itu berbeda. Di rumah tetap. Dalam keluarga, berikan keluarga kita dididik dan didikan ilmu agama yang benar. Yo nak, begini loh yang namanya wudhu. Begini loh yang namanya baca Al-Quran. Begini loh yang namanya surat. Ajarkan nih semenjak dini, ke usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun diajarkan. Jadi mereka nanti terbiasa. Jangan ibu bilang nanti udah gede juga ngerti sendiri. Ngerti dari mana? Kalau tidak dibiasakan, kalau udah gede diajarin sholat, Masya Allah, ibarat pohon. Kalau udah gede, kayunya udah keras, udah sulit pelengkungin, udah sulit. Tapi kalau masih muda, dibengkokin, dikepang, ini pohonan mudah. Berikan ilmu pengetahuan kepada mereka. Ilmu yang mana? Man aroda dunya fali bil ilmi.
Waman aradal akhirata falibil ilmi, waman aradahuma falibil ilmi. Siapa yang pengen bahagia hidup dalam dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia hidup dalam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang bahagia dunia akhirat, cari ilmu keduanya. Berikan untuk kepada anak kita, didik dengan agama. Kemudian apalagi? Ajarkan kepada anak-anak kita akhlak yang baik, akhlak yang benar. Wa innaka la'ala hulukin azim. Dalam diri Rasulullah itu akhlak yang sangat mulia. Bahkan Rasul mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak. Akhlak sebagai seorang muslim harus bagaimana? Etika dari anak-anak kepada orang tua bagaimana? Orang tua mendidik kepada anak-anak bagaimana? Bagaimana kalau kita jalan depan orang tua? Kan diajarkan sama orang tua bongkok. Punten mak, punten. Nggak kayak gedebong nganyut, lempeng aja. Contoh, misalnya kita akhlak dalam makan. Di meja tuh makanan banyak. Dia pengen ngambil yang jauh. Itu nggak langsung diacak-acak diambil yang jauh. Maaf, ngambil yang sebelah sana. Atau misalnya kalau kita yang namanya orang Betawi, kalau makan nasi kebuli atau nasi ulam yang di nampan itu kan Bareng-bareng. sana tuh nampan tuh berempat berlima orang. Ramean. Jangan ngambil jatah orang yang depan kita aja. Itu etika kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mana lagi etika akhlak? Kalau masuk ke kamar kakaknya, kalau masuk ke kamar saudaranya, pamitan dulu. Atau misalnya mainan, ibu punya anak 2 orang, 3 orang. Diajarkan akhlak, nih mainan kakakmu, minjem ya. Bilang sama kakaknya, ini adekmu, sama-sama ya mainannya. Biar kamu kalau adekmu minjem dikasih, kakak minjem dikasih. Saling berikan akhlak kepada mereka. Ajarkan kepada mereka, misalnya Anda punya anak 2, punya anak 3. Ya. Si adek manggilnya kakak, manggilnya abang, manggilnya teteh, manggilnya empok. Kadang-kadang kita sama anak-anak, nih manggil nama. Bagaimana etikanya, bagaimana akhlaknya? Bilang misalnya, ajarkan oleh kita juga bagaimana suami manggil istri. Banyak saya mendengar suami manggil istri namanya doang, istri manggil suami namanya doang. Ini kan akhlaknya kurang baik. Iya. Rasul saja memanggil istrinya ya Humairah, istriku yang pipinya kemerah-merahan. Jadi akhlak ini harus kita pakai. Biar anak-anak tahu etika, tata krama, cara bagaimana dalam pergaulan. Dimulai dengan rumah tangga, dengan keluarga kita. Ini kewajiban ayah, kewajiban ibu mengajarkan kepada mereka. Bukan hanya dengan ucapan. Tidak cukup dengan ucapan, tapi bilhal dengan sikap kita, dengan realita, kelakuan kita. Ngomong ratusan kali belum tentu anak melaksanakannya. Tapi melihat kelakuan kita, itu yang dilakukan, itu lebih mudah mereka menyerapnya daripada kita memberikan contoh dengan omongan-omongan. Kemudian bagaimana lagi? Kewajiban kita mengajarkan agama kepada mereka. Ajarkan sholat. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah kepada keluarga kalian sholat dan sabar mengajak sholat. Allah tahu persis. Ngajak jalan-jalan gampang. Ngajak piknik gampang. Makan-makan gampang. Ngajak ke pantai gampang. Tapi untuk sholat berat. Makanya ajarkan anak kita. Ini tanggung jawab kita. Ibu, kalau Anda punya anak, udah SD kelas 6. SMP apalagi SMA, misalnya subuh-subuh lagi hujan, nggak dibangunin subuh, kasihan lagi nyenyak tidur. Salah, kita yang berdosa. Kita tanggung jawab di hadapan Allah. Karena ini perintah Allah, anak amanat daripada Allah yang wajib kita didik, maka ajarkan bangun sholat subuh. Kalau dia laki-laki sudah dia ke masjid. Begitulah caranya kita mengajarkan kepada anak-anak kita mendidik agama dengan benar semenjak dini. Mendidik anak dengan benar semenjak dini agar lebih mudah diarahkan dan dibentuk. Betul. Kalau sudah dewasa, keras akan lebih mudah patah ya, Ma ya? Iya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali pembahasan kita hari ini tentang bagaimana kita sebagai ayah atau orang tua menjaga agar anak kita tidak tercebur ke dalam api neraka. Setelah ini jangan kemana-mana jamaah, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan lanjutkan, Ma. Bagaimana lagi? Biar kita menjaga anak turunan kita dari panasnya api neraka. Berikan kepada mereka makanan, minuman, pakaian halalan thayyibah. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, hai manusia, kita kan manusia.
makanlah. Semua yang di muka bumi syaratnya halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Hati-hati apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai menentukan karakter seseorang. Kenapa? Yang namanya makanan, yang namanya minuman kita makan. Ada jadi energi, ngalir ke seluruh tubuh. Ampasnya dibuang. Kalau yang halal, yang dilihat, yang didengar, yang dicium, yang diucapkan, yang diraba, yang kaki, semuanya halal. Punten. Zaman sekarang banyak orang ngomong begini, hari gini jangan cekan yang halal, yang haram rese susah. Ya Allah. Ini pendapat yang salah. Manusia hidup rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka bergerak kata Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kenapa? Kalau seandainya ada orang dagingnya tumbuh dari makanan yang haram, maka tempatnya neraka jahanam. Kalau seandainya kita punya anak, punya istri, punya suami, punya keluarga, yang halal dimakan, yang haram dimakan, yang halal diminum, yang haram diminum, yang halal dipakai, yang haram dipakai. Kelakuannya tercampur aduk. Iya. Yang halal dilihat, yang haram dilihat, yang halal didengar, yang haram didengar. Padahal wala talbisul haqqo bil batil. Jangan dicampur adukan yang hak dengan yang batil. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal dalam Islam jelas, yang haram jelas. Hati-hati, Bu. Ketika Rasulullah pergi ke padang pasir, beliau melihat seorang pemuda, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Rasul bersabda, bagaimana doamu akan dikabul? Yang kau makan yang haram, yang kau minum yang haram, pakaian yang dikenakan pun haram. Kalau seandainya kita pengen anak-anak kita soleh dan solehah, pengen sekeluarga masuk surga, hindarkan makanan minuman yang haram, yang subhat. Harus bagaimana dengan makanan minuman? Anda lihat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman, makanlah rezeki aku berikan kepada kalian. Bersyukur. Ini. Habis kita menikmati rezekinya, bersyukur kepada Allah. Jangan mensyirikkan Allah ketika kalian ibadah kepadaku. Tuh begitu kata Allah. Ini yang benar. Ajarkan kepada anak-anak artinya. Sebelum makan bismillahirrahmanirrahim, rezeki ini dari Allah. Ayo doa makan bareng-bareng. Selesai kita berhamdalah. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur kita makan kenyang. Zaman corona ini orang-orang tetangga kita ada yang tidak kenyang. Iya. Alhamdulillah kita cukup makan, orang lain masih kekurangan. Alhamdulillah kita masih nyari menu. Hari ini makan sama apa? Orang lain baru-baru cari menu, orang lain mikirin entar apa yang akan mereka makan. Berikan contoh kepada mereka dengan orang-orang terdekat. Insya Allah mereka akan mengerti bahwa kita wajib bersyukur. Makanya ajarkan kepada anak-anak kita tentang syukur. Karena sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau mereka mendapat kesenangan, kebahagiaan, mereka bersyukur. Syukur baik baginya. Kalau mereka mendapatkan musibah, ujian, mereka bersabar baik baginya. Artinya apa? Kalau suatu saat, namanya orang hidup kan. Ada ujian, ada musibah, ada masalah buat anak-anak kita. Kita ajarkan, ini hidup. Justru ujian. Di sekolah juga kan ada ulangan. Iya, ada ujian. Harus lulus kita. Coba lihat, kalau lulus kan naik kan. Itu kelas. tekankan kepada mereka. Ada sebab, ada akibat. Begitu. Jadi anak-anak kita mengerti. Jadi mengerti ya, Mah. Betul. Ajarkan kepada mereka perlahan-lahan. Mereka lama-lama mengerti. Iya. Tentunya seperti yang tadi Mama sampaikan. Berarti ayah sebagai pencari nafkah, lalu ibu juga yang ibaratnya merawat, mendidik anak, ya, lebih mengelola banyak keuangan. mengelola keuangan. Semuanya tuh sangat berpengaruh terhadap bagaimana nanti anaknya. Sangat berpengaruh. Karena maaf, karakter ayah, karakter ibu inilah pendidik pertama anak-anak kita. Ya. Bukankah Rasul mengatakan madrasatul ula. Ibu-ibu ini pendidik pertama buat anak-anak. Coba anak-anak nggak bisa ngomong. Diajarin sama mamanya, mama. Ya kan Bu? Iya. Anak-anak bisa tengkurap, nggak bisa serentak, emaknya bolak-balik. Nggak bisa melangkah diajarin. Semua kita emaknya yang memulai. Makanya mulai dengan perbuatan baik, dengan akhlak yang Rasul ajarkan kepada kita. Insya Allah anak-anak kita menjadi baik karena kita mendidiknya dengan yang baik. Memberi makanan yang baik, halalan thayyibah insya Allah. Masya Allah. Amin, amin.
Ada lagi? Oke, baik. Mah, untuk bagaimana misalnya nih orang tua yang memang dia sudah memberikan nafkah, makanan, minuman yang halal, sudah diajarkan. Lalu ketika saat itu di akhirat anaknya masuk ke neraka, apakah orang tuanya masih dipertanyakan oleh Allah, Mah? Kewajiban kita orang tua bekerja, berusaha, mendidik, mengarahkan sesuai kemampuan yang ada, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karakter anak dalam Al-Qur'an ada 4 kelas. 4, Mah. Yang pertama kata Allah qurratu ayun. Anda silahkan lihat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wajahnya cantik. Wajahnya tampan, sekolahnya benar, nilainya bagus, jabatannya tinggi, kekuasaannya luas. Secara keduniaan luar biasa, tapi ibadahnya juga hebat luar biasa. Masya Allah. Siapa yang pengen punya anak kayak begini, Ngacung? Kita Saya. semua pengen. Amin. Titik. Tapi ada karakter anak yang kedua kata Allah, zinatul hayati dunya. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Wal baqiyatus sholihatun khairun inna rabbik sawaban wa khairun amala. Al-Kahfi 46. Harta kekayaan, anak turunan hanya hiasan di alam dunia. Amalan yang baik yang kekal itulah harapan di masa yang akan datang. Apa kata Allah? Yang namanya zinatul hayati dunia hanya dunia ada doang. Pangkat, jabatan, kekayaan, kekuasaan, wibawa luar biasa hebat. Ibadahnya Ya, mendelesek nggak ada. ini dunia. Ya Allah. Yang ketiga kata Allah anak itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. At-Taghabun ayat 15. Fitnah itu ujian. Masya Allah, bu anaknya nyolong jemuran. Bu anaknya nyolong sepatu di musola. Bu anaknya ngebuntingin si Anu. Ya Allah. Bu anaknya nipu si Anu, tukang palak. Kan gak enak. Iya, Mah. Ini anak itu ujian. Dengan ujian wajib lulus. Insya Allah harkat derajat kita naik di hadapan Allah. Yang keempat, jenis anak ini adu mubin. Anda lihat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hai orang yang beriman, sungguhnya istri kalian, anak turunan kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Ada nggak istri yang benci sama suaminya? Ada. Ada nggak suami yang benci sama ini? Ada. Sama istri. Ada nggak orang tua yang marah sama anak digebukin sampai mati? Ada. Ada anak yang Iya. membunuh orang tuanya. Ini musuh yang nyata. Kata Allah, hati-hati kalian, maafkan mereka, maka Allah pun maha pemaaf. Begitu kata Allah. Jadi yang namanya anak ada 4 kelas Iya, jahat. Mah, Masya Allah. Kalau gitu nanti kita lanjutkan lagi ya, Mah ya. Nah. Nah, ini ibu-ibu, Zara tahu banget. Pasti udah pada nggak sabar kan mau nanya sama Mama? Tunggu dulu ya, setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami jamaah di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Dede. Iya. Siapa sekarang yang mau bertanya kepada Mama Dede? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eni dari Majelis Taklim Nurul Ummahat, Rawamangun, Jakarta Timur. Galau, Mah. Jenny, mangga. Mau bertanya, Mah. Ketika kecil kita mengajarkan anak etiket yang baik, segala akhlak yang baik. Tapi ketika dewasa dia berubah karena lingkungan dan teman-teman. Gimana caranya, Mah? Menanganinya ya. Apa pertanyaan Bu Eni? Saya yakin bukannya sendiri. Banyak kita yang punya kasus begitu. Yang berikan warna kepada seorang anak ada 4 faktor. Faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan, tontonan dan bacaan. Di rumah dididik baik banget dari A sampai Z. Baik tuh anak nurut, anak mama, anak manis. Masukkan ke sekolah yang islami. Dididik oleh ibu-ibu gurunya. Pinter bacaan Al-Quran, pinter murotal karena dia baca terus. Doa-doa, akhlaknya baik.
Apa ini bisa menjamin? Belum tentu, kata Bu Eni. Lingkungan. Lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada anak. Ya. Kalau anak masih SD, skupnya kecil. SMP masih kecil. SMA, kuliah apalagi. Antar pulau tuh anak-anak kita, teman-temannya. Masya. Yang budayanya berbeda, bahasanya berbeda, gayanya berbeda, latar belakang mereka berbeda. Bergaul nih. Makanya Rasul mengajarkan seseorang dinilai oleh orang lain tergantung agama sahabatnya. Rasul mengajarkan hati-hati kalian punya teman. Karena diri kalian dinilai siapa teman kalian. Rasul pun mengatakan kalau bersahabat dengan tukang minyak wangi, Ya. walaupun tidak membeli minyak wangi, minimal mencium baunya. Bersahabat dengan tukang las walaupun tidak ngebantuin gas, minimal mencium asapnya. Makanya kita punten sebagai orang tua wajib tahu di mana nongkrongnya anak kita. Ngapain? Siapa teman-temannya? Terus sholat enggak? Ngerjain perbuatan dosa enggak? Maaf, banyak orang yang curhat. Mama, anak saya di rumah manis banget. Nurut, Masya Allah. Masya Allah. Ternyata saat itu ketemu ngegeletak di dekat SMP 2. Tabarakallah, na'udzubillah. Kenapa? Salah pergaulan. Apalagi yang keempat, tontonan dan bacaan. Sekarang di gadget, di HP, ya Allah. Yang dibaca, yang ditonton macam-macam, bisa-bisa mereka menirunya. Banyak kejadian yang terjadi, anak-anak berantem gaya gladiator bawa kurit, lihat kemarin yang di Bogor, datang SMP. Gara-gara mereka nonton HP. Yang di Rawamangun saya nonton di TV, saya kan punya TV Bu. Itu anak 4 tahun nonton Superman, dia mengira manusia bisa terbang, dia loncat ke jendela apartemennya, mati 4 tahun. Aduh, 4 tahun ya. Karena apa? Tontonan yang mereka lihat. Makanya kita harus berikan pengawasan kepada mereka, hati-hati. Memang berat, tapi ini kewajiban kita. Harus tahu di mana mereka bergaul, siapa sahabatnya, ngapain aja. Saran saya dalam tanda kutip, lebih baik mereka kumpul di rumah kita, tapi resiko rumah berantakan, makanan lebih banyak kita memberinya. Karena teman-temannya sekian banyak. Resiko nggak masalah, lebih amannya anak kita. Oke, Mah, apakah ini sudah menjadi jaminan kalau anak dari seorang kiai juga orang tua aman dari perbuatan tercela anaknya, atau juga sebaliknya anak penjahat orang tua juga akan terbawa menjadi? Tidak. Sekarang nggak usah jauh, Bedu. Bedu lihat di dalam Al-Quran, karakter keluarga macam-macam yang Allah contohkan buat kita. Ada ibu bapaknya baik, anaknya kurang baik. Nabi Adam, Siti Hawa baik, anaknya Kabil membunuh abangnya gara-gara berebut cewek. Ada yang ayahnya baik, seorang nabi, seorang rasul, Nabi Nuh. Istrinya dan anaknya Kan'an tidak juga mau masuk agamanya. Tidak mau naik perahu. Artinya ada keluarga sampai datang kiamat yang suaminya baik, ayahnya baik, istrinya dengan anaknya tidak baik. Ada keluarga yang suaminya baik, istrinya ngebandel, bahkan melakukan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Ya Allah. Nabi Lut, istrinya seorang yang liwat. Seorang liwat itu lesbian. Ya Allah. Kemudian Siti Asyah, suaminya Fir'aun mengaku Tuhan. Artinya ada keluarga dalam masyarakat kita yang istrinya hebat, imannya mantap, imannya kuat, tapi suaminya sangat menyebalkan, bahkan arogan mengaku Tuhan. Ada lagi keluarga yang ayahnya tidak baik, tapi anaknya baik. Azar, ayahnya Nabi Ibrahim, seorang pembuat patung, anaknya seorang yang hebat. Ada lagi keluarga, suami istri baik, anaknya semuanya baik. Nabi Ibrahim baik, Siti Sarah, Siti Hajar orang baik, anaknya Ismail dengan Ishak orang-orang baik, seluruh keluarga utuh baik. Hati-hati, ini contoh. Ada lagi semuanya bapak ibunya tidak baik, Abu Lahab, bapaknya, ibunya, anaknya tidak baik. Jadi yang Bedu katakan tidak jaminan. Ayahnya seorang kiai, anaknya kiai, tidak jaminan. Iya, nggak jaminan. Karena yang 4 faktor memberikan warna kepada anak. Ya. Berarti memang berat ya, Maya. Apalagi buat orang-orang biasa seperti kayak saya ini, sebagai ayah kiai bukan, mengerti agama juga bukan, ya kan? Apalagi nabi, apalagi saya bukan nabi juga. Maksudnya ini kan menjadi PR berat. Betul. Buat kita. Tapi apapun yang terjadi, anak titipan. Anak adalah amanat dari Allah yang wajib kita menunaikan amanat tadi. Ya. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro dengan 4 cara. Keluarga yang baik,
sekolahan masukin yang baik, lingkungan yang baik, tontonan, bacaan yang baik. Ini yang menjamin anak akan arahkan kemana. Arahkan kemana ya. Jadi dibentuk, dikondisikan sama orang Betul, tua. semenjak awal. Semenjak Ketat kita menjaganya. Wah. Kalau kita sudah mengaudisikan dari awal, dari sejak dini, sudah semua apa yang harus diajarkan kepada anak, harus dilakukan orang tua sudah. Tapi yang namanya balik lagi ya, hidayah Allah yang menentukan datangnya kepada siapa aja. Kalau kita sudah maksimal mengarahkan anak kita di agama yang benar sesuai aturan agama yang kita ketahui, seandainya anak melenceng menjadi anak yang bandel, nakal, kita tidak terkena dosa. Tapi seandainya, maaf dalam tanda kutip, kita ngajarin anak sekedarnya, biarin deh, udah gede ngerti sendiri. Iya. Biarin deh, yang penting saya ngasih makanan, pertemuan kita kurang, makanan tercampur yang halal dimakan, yang haram dimakan. Kemudian kata-kata dari mulut emaknya juga kadang-kadang kata-kata yang buruk, bandel banget, bengal banget. Ngelawan mulu, hati-hati, ini adalah senjata yang akan menghancurkan anak-anak kita. Makanya jaga, walau benci bagaimanapun dengan anak-anak, keluarnya kalimat yang baik. Anak-anak yang cakep, yang soleh, yang pinter, yang rajin ibadah, itu yang keluar. Ya. Makanya hati-hati, ini adalah kewajiban kita semua. Masya Allah. Mama, nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Ibu-ibu, nanti kita lanjut lagi. Bagi yang mau bertanya sama Mama setelah pesan-pesan yang melewat berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya kepada Berdiri, mangga. Silakan Bu. Ya, berdiri. Mangga. Nyari apa? Silakan. Nyari apa? Oh, nyari. Sok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatmah dari Majelis Taklim Nurul Ummahat Rawamangun Jakarta Timur. Oke Bu Fatmah. Nanya mah, Mangga. apa akibatnya jika kita durhaka kepada kedua orang tua mah? Kalau seandainya kita durhaka kepada kedua orang tua, tempatnya neraka jahanam. Ridallah pi ridal walidain, suhtullah pi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Bakti sama orang tua Bu Fatmah, nomor 2 setelah ibadah kita kepada Allah. Anda lihat An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Anda lihat surat Luqman 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayal masir. Habis bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Ya. Banyak sekali ayat Al-Quran yang mengabarkan kepada kita bakti sama orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Artinya kalau ada anak durhaka kepada orang tuanya, tunggu kehancuran hidup mereka. Karena Rasul mengatakan, pintu surga yang paling luas, pintu yang di tengah, pintu birrul walidain. Bersyukurlah Anda kalau orang tua Anda masih hidup, masih ada kesempatan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi walaupun sudah meninggal, masih banyak cara yang bisa kita lakukan agar kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ibu Fatmah. Terima kasih Mah atas penjelasannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatmah masih nyawain tenda, Bu? Beda lagi sih. Enggak. Oke, setelah Ibu Fatmah, ada Ibu siapa lagi yang mau bertanya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita dari Majelis Taklim Nurul Ummahat Rawamangun Jakarta Timur. Mangga Anita. Saya mau bertanya Mah. Ada apa? Galau Mah. Iya, Anita. Saat anak belum nikah, minta restu kepada orang tua, sedangkan orang tua mengelihat pasangannya sebelum menikah. Maksudnya kayak dilihat dulu gitu. Oh ini baik nih enggak gitu. Memang harus begitu Nisa. Yang namanya orang tua kan dari dikandung, dilahirkan, disusuin, digedein, disekolahin, digantengin, dikuliahin. Masa mau begitu aja tiap mama kawin nama ini sok nggak bisa. Siapa yang mau orang Jawa bilang lihat bibit, bebet, bobot.
Kalau cocok baru dibabat. Makanya nih tak, yang namanya Islam mengajarkan tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha palika bidati dini tadibat yaminuka. Kalau Anda mau nikah, cari 4 kriteria. Karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama. Tapi Rasul mengajarkan ambil yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Emang begitu. Kita orang tua tanggung jawab. Kakak mau gue punya mantu yang kagak ngerti agama? Iya. Makanya benar kalau orang tua ketika anaknya mau menikah dilihat dulu. Jangan mentang-mentang cinta. Biarkan makan tuh cinta. Emang enak loh. Emang sudah dikenalkan kepada orang tua calonnya? Hah? Pakai mikrofon, Pakai Mbak pakai Anita? mikrofonnya? Atau memang Ibu Anita sudah punya calon menantu atau bagaimana nih? Belum kan, jadi saya masih single. Oh, masih single. Makanya Kagak, soal dia single. punya calon. Iya. Emaknya kata dia nih namanya anak mak cerewet banget. Lihat, bukan cerewet nih karena kita sayang sama kalian. Jangan salah menilai, tahu. Makasih, Ma. Iya. Sebelum Jangan nasi berburuk jadi sangka dulu bubur. kepada orang tua ya. Ketika orang tua kita tuh melihat siapa kamu mau nikah sama Calonnya. siapa nak? Calonnya seperti apa? Mana ada sih orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya, nggak ada nih. Iya. Kita semua orang tua pengen anak-anaknya bahagia begitu. Iya. Cuman kalau misalkan udah berumah tangga, cuman orang tua tuh kayak di sini dulu, jangan ikut pasangan Suami. dulu, itu gimana, Ma? Nah, pertanyaan kedua emaknya yang salah sekarang. Beda sekarang. Ketika kita seorang tua udah menikahkan anak perempuan kita dengan seorang laki-laki, mau dibawa kemana juga silakan, hak suaminya. Jangan ditahan-tahan sama emak-emak. Kamu udah nikah tinggal di sini, mau makan apa sama laki lu? Doain. Kalau kita punya modal, modalin tuh lakinya, anak kita biar usaha begitu. Jangan ditahan-tahan. Kalau di rumah kita, anak kita bahagia, lakinya belum tentu bahagia. Mana emaknya cerewet lagi. Iya. Ya. Terima kasih ya Mbak Anita ya, udah jelasin. Nanti kalau mau tambahin lagi pertanyaannya lanjut setelah acara ini. Terima kasih, Nasi Mama. sama saya gitu dit kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kumpul Ya mohon single. maaf karena keterbatasan waktu ya. Mama terima kasih banyak tausiahnya Mama hari ini. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah jamaah hari ini ilmu kita nambah lagi nih. Baik untuk para calon orang tua maupun orang tua di luar sana. Mama tadi berpesan bahwa harus diperhatikan betul-betul. Dari mulai menafkahkan anak dan keluarga harus dengan yang halal. Jangan dicampurkan antara yang halal dan haram. Memberikan makanan, minuman, dan juga bagaimana memberikan pendidikan yang baik, lingkungan yang baik. Memperhatikan pula dengan bergaulnya oleh siapa saja. Dan yang pasti bacaan dan tontonannya harus dijaga. Jangan sampai nantinya anak kita masuk ke neraka. Agar anak selamat, sebagai orang tua pun kita bisa selamat. Yuk kita berdoa yuk Mah. Silahkan. Ibu-ibu Gunungan Kuning angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adibi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Jadikan keluarga kami rajin ibadah ya Allah. Jadikan kami contoh yang baik buat anak turunan kami ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang halalan thayyibah untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, mudahkan urusan kami. Seandainya pun suatu saat anak kami melawan, kami bisa memudahkannya untuk mengalahkan mereka. Karena hatinya telah dibalikan olehmu ya Allah ke arah agama yang benar. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Ummahah terima kasih sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan
Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.